Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu. Mari tangan kita angkat bersama-sama dan tundukkan kepala kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi shallallahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak semuanya, pada hari ini Pak Thorik mau menyampaikan tentang materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk itu anak-anak mohon perhatiannya sampai materi ini selesai disampaikan. Nah, untuk materi hari ini Pak Thorik mau menyampaikan tentang pelajaran 2, mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kita akan mempelajari tentang perekonomiannya orang-orang Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Bagaimana mata pencahariannya orang Arab itu? Apa saja itu? Nah, mari kita simak selanjutnya. Nah, secara umum perekonomian bangsa Arab ada tiga macam. Apa saja itu anak-anak? Baik, perhatikan ya. Yang pertama pertanian, yang kedua peternakan, terus yang ketiga perdagangan. Ya, jadi ini peternakan, pertanian dan perdagangan. Ketiga inilah ya secara umum perekonomian bangsa Arab. Nah, mari kita simak penjabarannya secara lebih detail dan mendalam. Mata pencarian bangsa Arab. Yang pertama adalah peternakan. Kalau kita tahu peternakan, pasti anak-anak berpikir identik dengan hewan-hewan. Nah, ini mata pencarian bangsa Arab yang pertama adalah peternakan. Apa saja ini? Pekerjaan berternak merupakan pekerjaan turun-temurun dari nenek moyangnya. Peternakan mereka adalah domba, kambing, dan unta. Sedangkan hasil peternakan mereka seperti susu, daging, kulit akan dijual dan juga akan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi anak-anak, peternakan adalah mata pencaharian bangsa Arab. Apa saja itu? Nah, diantaranya adalah beternak domba, kambing, dan unta. Nah, hasil dari peternakan ini seperti susu, daging, kulit, dan lain-lainnya. Ini akan dijual ya, dan sebagai untuk penopang hidup. Di mana itu menjualnya? Ya, bisa ke Syam atau ke pasar-pasar. Nah, ini adalah mata pencaharian bangsa Arab, yakni
peternak. Selanjutnya, yang kedua adalah pertanian. Nah, kalau kita lihat tentang pertanian pasti identik dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, apa saja ini? Mari kita perhatikan. Pertanian yang pertama adalah kurma, anak-anak. Kita tahu ya, di Jazirah Arab sana bahwasanya pertanian yang paling utama itu adalah penghasil kurma. Kurma yang paling besar di sana itu. Yang kedua adalah gandum. Ya, meskipun di Jazirah Arab itu di sana tandus, ada juga yang menghasilkan gandum. Yang ketiga sayuran. Ada juga sayuran. Sebagian kecil ada yang menghasilkan sayuran. Nah, terus buah-buahan. Ya, ada juga di sana anak-anak buah-buahan. Ya. Nah, daerah yang cocok sebagai lahan pertanian ialah daerah Taif. Di kota Taif ini sangat subur sekali anak-anak. Maka sangat cocok sekali sebagai lahan pertanian. Nah, pertanian ini juga adalah sebagai sumber perekonomian bangsa Arab anak-anak. Dari hasil pertanian seperti kurma, gandum, sayuran, buah-buahan itu nanti akan dijual. Nah, dijualnya bisa ke pasar atau ke negeri-negeri lain seperti Syam, Habasyah dan lain-lain. Nah, ini adalah mata pencaharian bangsa Arab. Yang kedua adalah apa? Pertanian. Daerah yang cocok sebagai lahan pertanian adalah daerah Taif karena kesuburan tanahnya. Ini. Selanjutnya adalah perdagangan anak-anak. Nah, tadi yang pertama adalah peternakan, yang kedua adalah pertanian. Yang selanjutnya ini adalah perdagangan. Nah, perdagangan itu merupakan mata pencaharian bangsa Arab. Ya, orang Arab itu suka sekali dengan berdagang atau yang disebut dengan at-tijarah. Ya, ini salah satu mata pencaharian bangsa Arab yang menonjol adalah berdagang. Betul. Mereka suka berdagang dan berkelana kemanapun, terutama seperti negeri Habasyah, Syam dan Yaman. Nah, itu anak-anak. Jadi bangsa Arab itu hidupnya tidak suka menetap, tidak suka, tapi suka berkelana kemana-mana. Ya, berkelana kemanapun. Begitu juga dalam berdagang. Berdagangnya bukan hanya di satu daerah itu aja, tapi sudah mencapai pada negeri-negeri lain, Habasyah, Syam, Yaman. Nah, itu anak-anak negeri yang disalurkan untuk sebagai berdagang. Sudah sudah luas atau sudah jauh cakupannya dalam berdagang anak-anak. Maka hal ini diabadikan dalam surat Al-Quraisy anak-anak. Coba anak-anak buka surat Al-Quraisy ya, dan terjemahannya. Nah, mari kita baca bersama-sama surat Al-Quraisy ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini anak-anak ya. Jadi kehidupannya orang-orang Arab itu ya tidak suka hidup menetap.
Dia suka berkelana kemari, berdagang ke sana kemari. Ya. Maka dari itu orang Arab itu identik dengan nomaden. Apa nomaden itu? Yaitu tadi anak-anak tidak suka hidup menetap, tapi hidupnya suka berkelana. Ya, berdagangnya sudah kemana-mana, sampai ke negeri Habasyah, Syam, Yaman, dan lain-lain. Habasyah, Syam, Yaman ini itu sudah cakupannya istilahnya mancanegara atau luar negeri anak-anak. Sudah jauh sekali. Ya, ini. Nah, selanjutnya, bagaimana tata cara berdagangnya bangsa Arab? Pasti anak-anak bangsa Arab itu dalam berdagang tidak langsung berdagang itu. Tidak, tapi ada tata cara dalam berdagangnya. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah kerjasama dengan cara bagi hasil atau yang disebut dengan mudharabah. Ya. Ini tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah berdagang dengan berombongan atau yang disebut dengan kafilah anak-anak. Jadi orang Arab itu kalau dalam berdagang tidak suka berdagang sendiri, tapi berkafilah atau berombongan atau berkelompok-kelompok. Ya. Dan juga tidak suka tidak suka itu namanya hasilnya diambil sendiri, tidak, tapi sistemnya adalah dengan sistem mudharabah, kerjasama dengan cara bagi hasil. Nah, yang selanjutnya adalah mengatur waktu perjalanan anak-anak. Tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Quraish kan, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, ini mengatur waktu perjalanannya. Jadi setiap musim orang Arab itu anak-anak selalu berkelana kemari sambil membawa barang dagangannya. Nah, waktu yang disukai dalam perjalanan untuk berdagangnya itu adalah waktu di malam hari. Jadi ketika malam hari anak-anak orang Arab itu melanjutkan perjalanannya. Nah, selanjutnya macam-macam barang dagangan bangsa Arab. Apa saja itu yang dijual? Ya, barang-barang yang dijual oleh bangsa Arab. Macam-macamnya apa saja? Nah, perhatikan. Yang pertama, gandum. Ini dari segi pertaniannya, ya. Terus yang kedua, minyak zaitun. Yang ketiga, pakaian seperti sutra dan lain-lain, ya. Ini kalau dari segi pertaniannya, Pak Tarik tambahin lagi, ada juga kurma, buah-buahan, ya, anak-anak itu. Terus dari segi peternakan tadi itu juga ada hasil dari peternakan yang bisa dijual seperti susu, ya, daging, kulit, dan lain-lain. Ya, ini macam-macam barang dagangan bangsa Arab anak-anak. Jadi apa saja tadi mata pencahariannya bangsa Arab? Ya, ini ada tiga. Yang pertama tadi adalah peternakan. Yang kedua pertanian. Yang ketiga perdagangan. Ketiganya ini adalah sumber mata pencahariannya bangsa Arab anak-anak. Ya, bangsa Arab sebelum Islam. Baik, selanjutnya adalah terima kasih anak-anak ya. Dari penjelasannya Pak Tarik ini dari awal sampai akhir, kiranya ada yang belum paham. Baik, anak-anak bisa membuka referensi atau buku SKI-nya sendiri-sendiri ya. Nah, atau bisa membuka melalui internet. Apa saja itu? Ya, apa saja perekonomiannya bangsa Arab, penghasilannya bangsa Arab, atau mata pencahariannya bangsa Arab. Apa saja di situ? Silakan baca anak-anak. Dibaca bukunya.
Kalau ada buku yang lain, buku sejarah Islam yang lain, boleh dibaca. Nah, baik anak-anak, ya, boleh membaca referensi yang lain untuk menambah wawasan atau pengetahuan anak-anak. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca, ya, karena materi sejarah ini materinya itu sangat beruntun, ya, dari awal sampai akhir. Karena materi sejarah ini adalah materi bercerita anak-anak, ya, materi bercerita bagaimana kisahnya zaman-zaman dahulu khususnya tentang sejarah Islam. Itu pesannya Pak Thorik anak-anak, ya, perbanyak membaca terutama tentang materi akidah materi tentang SKI atau sejarah kebudayaan Islam, ya, karena untuk menambah sebuah wawasan. Baik, Pak Thorik akhiri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.